Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 381. Chapter 381 Serangan dari atas dan bawah. Sarlin adalah pejabat agung dewa tingkat 4. Informasi yang dia akses pasti akan melampaui pemain seperti si Feng. Fakta bahwa dia tahu tentang penghancur keabadian membuktikan hal ini. Haruskah saya menunggu lebih lama? Si Feng merenung dalam diam saat dia melihat pedang tembus pandang yang menembus tanah. Sekarang Destroyer of Immortality telah terbangun, dia bisa menghadapi legasi trial kapanpun dia mau. Dia perlahan bisa membangun kekuatannya sebelum menantang cobaan. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil menyelesaikannya. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 10 warisan orang suci agung, konsekuensi dari kegagalan akan sangat parah. Ini mungkin akan berubah seperti dugaan Sarlin. Kematian. Individu yang diberkati surga adalah keberadaan yang abadi, mampu bangkit tanpa batas. Namun, meski mengetahui hal ini, Sarlin masih membuat klaim yang tidak menyenangkan. Ini membuktikan bahwa hukuman kegagalan tidak akan tertahankan, dan pemain tidak punya pilihan selain menghapus akun mereka dan memulai dari awal lagi. Pilihan paling bijaksana untuk si Feng saat ini adalah pertama-tama meningkatkan kekuatannya sebelum menantang persidangan Same Legacy. Namun, setelah berkampanye di domain dewa selama 1 dekade, si Feng memahami satu hal dengan jelas. Kehidupan di domain dewa seperti perahu yang berlayar melawan arus, entah dia terus maju, atau dia akan tertinggal. Mengejar stabilitas secara konstan tidaklah cukup. Terkadang, seseorang perlu mengambil risiko untuk mencapai terobosan. Selain itu, si Feng tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Semakin cepat dia mendapatkan Same Legacy, semakin mulus jalannya menuju kedewaan. Awalnya, si Feng tidak yakin bahwa dia bisa menjadi kelas tier 5 dalam kehidupan ini. Untuk melakukannya, dia harus merencanakan dan mempersiapkan dengan matang. Adapun untuk menjadi kelas peringkat dewa tingkat 6, itu hampir tidak mungkin. Itu adalah puncak dari domain God. Bagaimana hal seperti itu bisa begitu mudah dicapai? Si Feng menyadari kemampuannya sendiri. Penampilannya saat ini hanya luar biasa karena pengalamannya selama dekade bermain domain God. Tidaklah mungkin untuk berjalan di jalan menuju alam dewa hanya dengan memiliki beberapa tahun pengalaman tambahan. Namun, jika dia mendapatkan salah satu dari 10 kelas orang suci agung sebelumnya, menggabungkannya dengan perencanaan dan persiapan yang cermat, dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi dewa. Si Feng melangkah ke penghancur keabadian. Dia kemudian meraih gagang emas pedang. Namun, ketika dia mencoba menarik pedang tembus pandang itu dari tanah, pedang itu tidak bergeming. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dikerahkan si Feng, pedang itu tetap tertancap di lantai. Sebaliknya, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem, apakah Anda ingin menerima uji coba legasi? Sisa waktu, 23 jam 54 menit. Yah, sial. Si Feng tersenyum pahit. Destroyer of Immortality tidak pernah bermaksud memberinya kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Menghela nafas, si Feng menerima persidangan. Tiba-tiba, Destroyer of Immortality melepaskan cahaya keemasan dewa, menyelimuti si Feng. Pada saat berikutnya, baik penghancur keabadian dan si Feng lenyap dari kamar. Transfer luar angkasa. Mata Sarlin berkedip karena keterkejutan pada menghilangnya tiba-tiba si Feng dan Destroyer of Immortality. Sebuah penghalang yang kuat melindungi menara pengamatan bintang, dan semua bentuk keterampilan jiwa teleportasi menjadi tidak efektif di sini, terlepas dari apakah keterampilan jiwa tersebut digunakan untuk masuk atau meninggalkan menara. Namun, Destroyer of Immortality telah dengan mudah mencapai prestasi ini. Mudah-mudahan, boneka kecil itu bisa lulus ujian. Sarlin tersenyum tipis, menatap tempat si Feng berdiri beberapa saat yang lalu. Membangkitkan pedang itu menguras tenaga saya sedemikian rupa. Saya harus istirahat untuk waktu yang lama. Saya melepaskannya terlalu ringan dengan hanya mengambil 500 emas. Saat kita bertemu lagi, saya akan menagih hutang ini. Dengan bunga. Petik 2. Tanda hubung. Pada saat ini, si Feng benar-benar bingung. Dalam sekejap mata, dia tiba di bidang yang bercahaya redup. Pedang ada di mana-mana, dari langit sampai bumi. Tempat ini benar-benar dunia pedang. Di kejauhan, si Feng bisa melihat gunung menembus langit.
Cahaya perak samar terpancar dari puncak gunung, dan itu adalah satu-satunya sumber cahaya di dunia yang redup ini. Sistem, Anda telah menemukan domain pedang asal. Sistem, Anda berada di alam yang unik. Semua bentuk komunikasi telah ditutup. Anda tidak dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Tampaknya domain pedang asal ini tidak bergantung pada domain dewa. Si Feng mencoba memanggil peta sistem. Namun, petanya kosong. Si Feng kemudian melihat sekelilingnya. Sejauh mata memandang, selain gunung di kejauhan, tidak ada apa-apa selain dataran datar. Selain itu, semakin jauh seseorang melakukan perjalanan dari gunung, semakin gelap jadinya. Sepertinya satu-satunya jalan keluar ada di puncak gunung itu. Si Feng kemudian memeriksa pedang yang tertusuk ke tanah, yang semuanya tidak bisa digerakkan. Beberapa bahkan menyerupai bangunan dan tanaman. Tidak seperti bunga dan pohon, bagaimanapun, Si Feng akan menerima kerusakan jika dia menyentuh bilah ini. Sederhananya, dia harus menghindari pedang ini saat dia maju. Adapun pedang yang tergantung di langit, selama dia tidak terbang, itu bukanlah ancaman. Namun, dunia ini hanya butuh beberapa saat untuk mengoreksi anggapan itu. Setelah Si Feng mengambil beberapa langkah ke depan, beberapa pedang turun dari langit. Salah satunya kebetulan memotong lengannya, menyebabkan -200 kerusakan. Sampah, pedang hujan. Si Feng melihat pedang di sekitarnya, menyadari mengapa begitu banyak pedang menembus tanah. Terlebih lagi, pedang yang turun dari langit memberikan lebih banyak kerusakan daripada pedang di tanah. Kurasa percobaan ini membutuhkan pemain untuk menghindari pedang di tanah sambil menghindari pedang yang turun dari langit. Si Feng tetap diam untuk saat ini. Dia diam-diam mengamati sekelilingnya, mencari jalan terbaik menuju gunung. Dia memilih untuk berdiri diam karena saat dia bergerak, pedang di langit akan mulai berjatuhan. Kemungkinan besar, pedang di langit akan jatuh berdasarkan gerakan pemain. Benar saja, dunia ini mencoba membegalku. Setelah menunggu beberapa saat, Si Feng menemukan bahwa pedang di langit tidak jatuh. Namun, sebelum dia bisa bersukacita atas penemuan ini, pedang di tanah mulai bergetar, dan satu demi satu, pedang ini tenggelam ke dalam tanah, lenyap sama sekali. Merasa ada sesuatu yang salah, Si Feng terus menatap tanah di bawah kakinya. Tiba-tiba, puluhan pedang bermunculan dari tanah di bawahnya, membumbung ke langit. Bereaksi dengan cepat, Si Feng melakukan backflip, menghindari bilah-bilah ini. Namun, karena backflipnya, pedang di atas jatuh ke arahnya. Ini lelucon, kan? Si Feng segera menghunus pedang abisal dan bayangan api penyucian, bertahan melawan pedang terbang yang masuk. Satu demi satu, bilah cahaya menghantam pedang terbang, menghamburkannya. Setelah serangan ini, Si Feng akhirnya menyadari bahwa dunia ini bermaksud mempermainkannya sampai dia tiada. Jika dia beristirahat, pedang di tanah akan menyerangnya dalam waktu singkat. Jika dia bergerak, pedang yang melayang di langit akan menghujani dia. Pola serangan seperti itu memungkinkannya sedikit atau tidak ada waktu untuk beristirahat atau memulihkan diri, membuatnya tetap waspada. Si Feng juga menemukan sesuatu yang lain. Pedang yang turun dari langit tumbuh lebih akurat dan lebih cepat saat dia maju. Apakah tempat ini mencoba membuatku lelah sampai tiada? Bibir Si Feng sedikit melengkung karena geli. Segera, dia mengganti Aura of Space di Seven Luminary Sling menjadi Aura of Wind, meningkatkan movement speed dan attack speednya sebesar 40% dan agility sebesar 30%. Dia kemudian berlari menuju gunung yang jauh. Saat Si Feng bergerak, bilah yang tak terhitung jumlahnya di langit memulai serangan mereka. Mereka semua mengarahkan pedang mereka ke arah Si Feng dan menembak ke arahnya. Namun, Si Feng seperti embusan angin. Mengandalkan kecepatan gerakannya saja, dia menghindari sebagian besar serangan. Selain itu, kecepatan serangannya yang meningkat memungkinkan dia untuk menjatuhkan pedang yang tersisa dengan mudah saat dia melesat ke depan. Namun, setelah berlari selama beberapa menit, tanah di depan Si Feng tiba-tiba terbelah. Pada saat berikutnya, Satria Tulang dengan baju besi perak merangkak keluar dari celah tersebut, masing-masing dari mereka memancarkan niat membegal yang menakutkan saat mereka bergegas ke arahnya. Prajurit tengkorak, makhluk boneka hidup, pangkat elit. Tingkat 25. Health power 20.000, 20.000. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 382. Chapter 382 Novel Land of Miracles, Chapter Warisan. Baju besi perak bersinar cemerlang di bawah langit yang remang-remang, menciptakan pemandangan yang sangat mencolok. Serangan dari segala arah memaksa Si Feng untuk berhenti tiba-tiba.
Menghadapi serangan intens seperti itu, Si Feng tidak punya pilihan selain berhenti. Bahkan dia tidak percaya diri untuk bertahan dari begitu banyak serangan dalam pelarian. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak akan bertahan lama jika terus begini. Saya harus bergerak lebih cepat. Melihat pedang yang menghiasi langit, sebuah ide yang terinspirasi oleh pengalamannya selama bertahun-tahun melanda Si Feng. Kekuatan api penyucian. Kecepatan serangan Si Feng naik 100%. Dia kemudian mengacungkan Abyssal Blade dan Purgatory Shadow, mengirimkan bilah cahaya ke pedang yang masuk dan menghantamnya. Setelah melanjutkan proses ini selama 3 detik, Si Feng berhasil menangkis semua pedang yang menyerangnya, menyebarkannya ke sekelilingnya. Makhluk boneka hidup. Si Feng mengaktifkan Omniscient Eyes dan memeriksa skeleton warriors yang jauh. Si Feng tidak bisa mempelajari apapun tentang monster undead ini. Jika dia menghadapi mereka 1 lawan 1, Si Feng yakin dia bisa mengalahkan monster seperti itu dengan mudah. Jika dia harus menghadapi sekelompok dari mereka, bagaimanapun, bahkan dia tidak yakin bahwa dia akan menang. Selain itu, pedang di langit masih menjadi ancaman besar. Ketika keduanya digabungkan, nyawa Si Feng terancam. Namun, Si Feng tidak tahu apakah kematian berarti gagal dalam ujian warisan. Jika ya, maka dia akan benar-benar tamat. Sebagai tindakan pencegahan, Si Feng tidak segera bergerak setelah menangkis pedang terbang tersebut. Sebaliknya, dia berhenti untuk memikirkan tindakan balasan yang tepat. Mengubah jalur saya tidak mungkin. Untuk saat ini, mari kita uji prajurit tengkorak ini. Satu-satunya jalan keluar adalah di puncak gunung. Secara alami, Si Feng tidak bisa mundur. Namun, menyerang ke depan dengan gegabah dan tanpa sengaja kehilangan nyawanya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, Si Feng mengaktifkan Phantom Kill, mengirim doppelgangernya menyerang menuju skeleton warriors untuk menguji kekuatan mereka. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya bisa mengulur waktu untuk membuat pertahanan melawan monster undead ini, tapi dia juga bisa menghindari jatuh ke dalam jebakan. Bagaimanapun, ini adalah ujian salah satu dari 10 warisan suci agung. Dia tidak bisa ceroboh. Doppelganger memiliki 70% dari atribut Si Feng. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan satu skeleton warrior. Doppelganger menghindari pedang dari atas sambil mendekati skeleton warriors. Namun, ketika hanya jarak 40 yard yang tersisa di antara mereka, skeleton warriors masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Sebaliknya, monster hanya fokus pada setiap gerakan doppelganger, niat membegal mengalir dari seluruh tubuh mereka. Sepertinya mereka akan meledak kapan saja. Mengabaikan kurangnya reaksi dari skeleton warriors, doppelganger melemparkan blazing meteor ke makhluk undead terdekat. Senjata itu mengenai paha monster itu, menyebabkan kerusakan -816. Tampaknya prajurit tengkorak hanya memiliki pertahanan yang biasa-biasa saja. Namun, saat skeleton warrior dipukul, itu mulai bergerak dan menyerang doppelganger Si Feng. Prajurit skeleton yang telah diserang bukanlah satu-satunya yang bergerak. Selusin makhluk undead di sekitarnya juga menyerang doppelganger. Meskipun skeleton warriors mengenakan set lengkap baju besi perak, kecepatan gerakan mereka sangat cepat. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 5 detik untuk menutup jarak 40 yard. Namun, doppelganger Si Feng tidak tinggal diam saat makhluk undead ini menyerang. Sebaliknya, ia menyerang dengan blazing meteor lagi saat ia mundur dengan cepat. Dalam hal kecepatan, doppelganger jelas memiliki keunggulan. Meskipun harus menghindari aliran serangan yang konstan dari langit, itu masih lebih cepat dari para prajurit tengkorak. Saat permainan kucing dan tikus ini berlanjut, health power prajurit tengkorak yang memimpin penyerangan secara bertahap menurun. Semuanya berjalan lancar, dan Si Feng, yang berdiri di kejauhan, tidak menemukan jebakan lain yang tersembunyi di bidang ini. Selain itu, prajurit tengkorak memiliki kecerdasan yang rendah. Selain melakukan beberapa manuver pertahanan dasar, sekelompok makhluk undead dengan satu tujuan mengejar doppelganger. Setelah beberapa saat, doppelganger membegal monster pertamanya. Meskipun seorang prajurit kerangka telah meninggal, selain sejumlah kecil kemahiran keterampilan, Si Feng tidak menerima apa-apa sama sekali. Dia bahkan tidak menerima EXP dalam jumlah kecil. Bahkan setelah selusin prajurit tengkorak dimusnahkan, Si Feng tidak menerima apapun. Untungnya, dia tidak terlalu peduli. Dia sedang dalam uji coba warisan sekarang. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menyelesaikan ujian. Adapun apakah dia bisa mendapatkan EXP atau item, itu tidak terlalu penting. Dengan penyelidikan doppelganger, kemajuan Si Feng menjadi jauh lebih mudah.
Tidak ada jebakan lain di sekitar area tersebut. Prajurit tengkorak juga tidak memiliki kecerdasan tinggi atau keterampilan menyusahkan. Selama dia menangani serangan dari langit dengan benar, dia bisa menangani prajurit tengkorak ini dengan menendang mereka. Apa yang doppelganger bisa lakukan, Si Feng bisa melakukannya lebih baik. Kecepatan gerakan Si Feng terlalu cepat. Berbeda dengan doppelganger, Si Feng tidak hanya dapat menyerang menggunakan Blazing Meteor, tetapi dia juga dapat menggunakan skill AOE seperti Thundering Flash dan Earth Splitter untuk menghabiskan health power Skeleton Warriors sambil menjaga jarak di antara mereka. Ketika busur petir berkelok-kelok melintasi Skeleton Warriors, mereka memberikan kerusakan minus 1242, minus 1784, dan minus 2439 pada makhluk undead. Beberapa dari Skeleton Warriors yang menerima serangan kritis kehilangan lebih dari setengah health power mereka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Si Feng telah mengurangi ratusan prajurit tengkorak menjadi tumpukan tulang putih mutiara yang tersebar di seluruh dataran. Apa yang terjadi dengan tulang-tulang ini? Tepat saat Si Feng hendak berangkat dari bidang tulang ini, dia memperhatikan tulang-tulang itu mulai bergetar. Tulang-tulang itu kemudian berkumpul. Dalam sekejap mata, tulang-tulang ini berubah menjadi monster yang sama sekali baru. Monster ini 3 kali lebih besar dari Skeleton Warriors dari sebelumnya. Ia memegang kapak raksasa di satu tangan dan rantai hitam tebal di tangan lainnya. Api hijau tua menyala di rongga matanya yang kosong. Memancarkan raungan marah, itu menyerang Si Feng dengan langkah-langkah besar dan berdebar-debar. Dengan setiap langkah yang diambil monster ini, tanah di bawah kakinya akan retak dan hancur. Orang bisa melihat betapa kuatnya monster ini. Raksasa kerangka, makhluk boneka hidup, pangkat kepala suku. Level 30. Health power 250.000, 250.000. Kenapa itu kepala suku level 30? Si Feng tercengang. Dia langsung mengaktifkan Windwalk dan kabur. Tidak mungkin dia bisa menghadapi kepala suku level 30 secara langsung saat menghadapi serangan masuk dari pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Selain itu, dengan kekuatan raksasa kerangka, hanya serangan langsung dengan kapak yang dibutuhkan untuk mengakhiri hidup Si Feng. Bahkan jika Si Feng menghindari serangan monster itu, pedang yang turun bukanlah bahan tertawaan. Setiap pedang bisa menghasilkan minus 200 kerusakan. Saat ini, health power Si Feng hanya sedikit di atas 3000. Jika 16 pedang mengenai dia akan kehilangan nyawanya. Meskipun Skeleton Giant sangat besar, itu sangat cepat. Meskipun telah mengaktifkan Windwalk, Si Feng masih tidak bisa melepaskan Skeleton Giant, jarak di antara mereka tidak pernah bertambah. Namun, Si Feng juga harus menahan hujan pedang saat dia melarikan diri. Untuk menghindari bilah pedang, dia seringkali dipaksa untuk mengambil tindakan dan menyerang balik, akibatnya mempengaruhi kecepatannya. Kadang-kadang, untuk menghindari serangan yang lebih padat, Si Feng tidak punya pilihan selain menghindar ke samping, membuat belokan 90 derajat. Namun, setelah Si Feng berbalik, raksasa tengkorak di belakangnya akan tersandung. Kecepatannya turun drastis ketika mengubah arah, memungkinkan Si Feng memperlebar jarak di antara mereka. Selain itu, karena kerangka besar Skeleton Giant, perubahan tiba-tiba membantu Si Feng memblokir beberapa pedang terbang. Ketika pedang menghantam tubuh raksasa kerangka, monster itu juga menerima minus 200 kerusakan dari setiap serangan. Bagaimana saya bisa lupa? Karena persendian mereka, monster kerangka mengalami kesulitan menghindar dan berputar. Si Feng tersenyum tipis saat melihat situasi Skeleton Giant. Raksasa skeleton tidak hanya bereaksi lambat, tetapi juga akan menerima kerusakan dari pedang di atas. Selain itu, kerangka raksasa Skeleton Giant membuat perisai yang sempurna. Mempertimbangkan situasinya, sebuah rencana terbentuk di benak Si Feng. Setelah itu, dia berbelok 180 derajat dan menyerbu langsung ke punggung Skeleton Giant. Untuk menghadapi Si Feng, raksasa tengkorak tidak punya pilihan selain berbalik juga. Meski tubuhnya berputar relatif cepat, kakinya tidak bisa mengikuti tubuhnya. Pada saat raksasa tengkorak telah stabil dan mulai mengayunkan kapak raksasanya, Si Feng telah tiba di samping kakinya. Saat pedang di langit mengalir ke bawah menuju Si Feng, karena raksasa kerangka menghalangi, monster itu menderita pukulan paling berat dari hujan pedang. Sekarang, pedang di langit tidak lagi menjadi ancaman bagi Si Feng, tetapi juga menguntungkannya. Melihat keberhasilan rencananya, Si Feng mulai menyerang raksasa tengkorak. Sementara itu, tidak peduli berapa kali raksasa tengkorak membalikkan tubuhnya, Si Feng akan selalu muncul di belakangnya.
Dihadapkan dengan serangan terus-menerus dari si Feng dan pedang, health power raksasa tengkorak turun dengan cepat. Setengah jam kemudian, skeleton giant hancur. Bahkan sampai kematiannya, itu belum mengenai si Feng. Sebaliknya, itu telah menjadi perisainya, menghalangi bilah yang jatuh. Orang ini menjatuhkan item. Si Feng memperhatikan selembar kertas emas dengan tanda dewa tergeletak di samping sisa-sisa raksasa kerangka. Ketika si Feng mengambilnya dan mencoba memeriksa informasinya, dia hanya menerima jawaban tidak diketahui. Oleh karena itu, si Feng menggunakan mata maha tahu. Legasi Chapter, halaman 7, halaman berserakan yang jatuh dari legasi book yang ditulis oleh Dewa Kuno. Buku warisan ini menyimpan catatan untuk salah satu dari 10 warisan orang suci agung. Ini memiliki total 50 halaman. Setelah mengumpulkan semua halaman, warisan suci yang terkandung dalam buku warisan akan tersedia. Persyaratan kelas, Berserker, Swordsman.